Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Hafiz Sasifa dengan NPM 2315061072 dari kelas PSTI kelas D. Nah, untuk kali ini saya akan membahas materi-materi tentang mata kuliah logika. Untuk bab pertama itu ada dari materi resolusi, bab materi resolusi. Saya mengambil contoh soal seperti berikut. Diketahui basis pengetahuan sebagai berikut. Satu, kelembapan tinggi atau langit mendung. Dua, jika langit mendung, maka hari akan hujan. Tiga, jika kelembapan tinggi, maka hari panas. Empat, hari tidak panas. Bisa dilihat P, kelembapan tinggi, Q, langit mendung, R, hari akan hujan, S, hari panas. Buktikan bahwa hari akan hujan berdasarkan algoritma resolusi. Buatkan pohon resolusinya. Nah, kita awalnya membuat premis. Nah, satu, kelembapan tinggi atau langit mendung. Q. Jika mendung, maka akan hujan. Ini dapat ditulis ulang sebagai berikut, menggunakan aturan implikasi. P. Jika P, maka S. Jika kelembapan tinggi, maka akan panas. Ini dapat ditulis ulang sebagai berikut. Nah, S. Hari tidak panas. Untuk membuktikan arah akan hujan, menggunakan resolusi sebagai berikut. Nah, resolusi untuk mendapatkan I. Resolusi untuk mendapatkan Q dan resolusi untuk mendapatkan R. Nah, bisa dilihat pohon resolusinya sebagai berikut. Nah, untuk materi kedua itu adalah materi deduksi alami. Nah, untuk bagian materi deduksi alami, saya mengambil contoh soal tentang modus tollens. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. Seorang guru matematika memberi tugas kepada muridnya untuk menentukan apakah suatu argumen logika menggunakan modus tollens. Dan jika iya, untuk menarik kesimpulan yang sesuai, berikut adalah argumennya. Satu, jika angka tersebut adalah bilangan prima, maka angka tersebut tidak habis dibagi 4. Dua, angka tersebut habis dibagi 4. Apakah argumen ini menggunakan modus tollens? Jika iya, apa kesimpulannya? Nah, bisa dilihat premis 1. Jika angka tersebut adalah bilangan prima, maka angka tersebut tidak habis dibagi 4. Jika P, maka Q. Nah, angka tersebut habis dibagi 4. Nah, argumen ini menggunakan modus tollens karena memiliki premis kondisional. Jika P, maka Q, dan tahu bahwa hasil Q tidak terjadi. Kesimpulannya, oleh karena itu, angka tersebut bukan bilangan prima. Nah, selanjutnya untuk materi logika predikat, saya menggunakan contoh soal sebagai berikut. Nah, analisis dari saya, pertama, kuantifikasi universal. Nah, bisa dilihat simbol-simbol ini menyatakan bahwa pernyataan berikut berlaku untuk setiap X dan setiap Y. Ini mengindikasikan bahwa klaim yang dibuat oleh fungsi predikat adalah universal. Konjungsi dengan ekspresi sebagai berikut adalah konjungsi yang menyatakan bahwa X adalah truk dan Y adalah sepeda. Implikasi simbol ini digunakan untuk menghubungi konjungsi truk dan sepeda dengan lebih cepat. Ini mengartikan bahwa jika X adalah truk dan Y adalah sepeda, maka X lebih cepat daripada Y. Nah, untuk semantiknya, truk predikat ini menyatakan bahwa X merupakan sebuah truk. Sepeda predikat ini menyatakan bahwa Y merupakan sepeda. Lebih cepat X, Y. Predikat ini menyatakan bahwa X lebih cepat daripada Y, yang berarti truk lebih cepat daripada sepeda. Nah, untuk materi selanjutnya ada materi tabel semantik pada logika predikat. Dalam materi ini saya mengambil contoh soal seperti ini. Nah, bisa dilihat tab pohon ininya seperti ini. Nah, dapat dua jalur, yang kiri lebih panjang. Nah, untuk materi selanjutnya ada materi resolusi logika predikat. Nah, untuk contoh soal yang kuambil seperti ini. Nah, untuk langkah penyelesaian itu ada
langkah. Nah, langkah pertama itu ada skolemization. Kita perlu mengeliminasi kuantifikator eksistensial dengan menggantinya dengan sebuah fungsi atau konstanta yang tidak bergantung pada variabel lain di luar lingkupnya. Nah, dalam contohnya, kita bisa ganti x dengan konstanta AAA, sehingga menghasilkan simbol seperti ini. Nah, untuk langkah kedua itu adalah bentuk klausa. Mengubah ekspresi ke dalam bentuk klausa siap resolusi. Dalam bentuk ini, setiap bagian dari disjungsi menjadi klausa tersendiri. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk langkah tiga itu adalah proses resolusi. Untuk menggunakan metode resolusi, kita harus memiliki klausa yang bisa digunakan untuk menemukan kontradiksi atau menyelesaikan masalah. Nah, dalam contohnya ini, klausa yang ada sudah cukup sederhana dan tidak memiliki klausa lain. Jadi, jadi bisa kita simpulkan jika kita memiliki klausa yang menyatakan ini, maka kita bisa resolusi dengan simbol ini. Hasil sesuai berikut ini untuk membuktikan kesimpulan atau kontradiksi. Nah, untuk ini sebagai berikut, kita membutuhkan sesuatu seperti sebagai berikut untuk suatu nilai Z aksen untuk menyelesaikan resolusi. Nah, untuk materi terakhir ada materi deduksi alami pada logika predikat. Nah, untuk contoh soal yang kuambil ada seperti ini. Nah, pembuktiannya tuh ada 5 tahap ya. Ada 5. Bisa dilihat ada premis 1, instansiasi universal, De Morgan, simplikasi, dan generasi universal yang membuktikan argumentasi ini valid. Nah, nah, materi sudah selesai. Mohon maaf jika ada pembahasan yang kurang dan kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.